Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, bentuk yang ketiga ini sangat lengkap ya, ada A, ada B, ada C. Caranya adalah kita tentukan dua bilangan, misal bilangannya M dan N, di mana kedua bilangan tersebut jika dikalikan menghasilkan A kali C, dan jika ditambah menghasilkan B. Kalau kita tulis pemfaktorannya menjadi seperti ini. Nomor 1, X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu A-nya. Nah, A-nya ini adalah koefisien X kuadrat. Di sini nggak ada angkanya, berarti 1, bernilai 1. Kemudian 7X, maka B-nya sama dengan 7, C-nya sama dengan 12. Langkah pertama adalah kita kalikan dulu A kali C. Nah, A-nya 1, C-nya 12. 1 kali 12 sama dengan 12. Setelah itu kita faktorkan 12. 12 itu faktornya 1 kali 12, 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. Setelah menentukan faktor dari 12, langkah selanjutnya adalah kita lihat, karena 12-nya ini positif, maka kita cari jumlah. Jadi cari jumlah yang menghasilkan B. B-nya berapa? 7. Maka kita cari yang jumlahnya 7. Nah, ini yang jumlahnya 7 adalah 3 dan 4. Plus 3 plus 4. Kita pasangkan X plus 3 per A. A-nya 1, berarti 3 per 1 kali X plus 4 per A, 4 per 1 sama dengan 0. Karena ini per 1, 3 per 1 sama dengan 3, bisa ditulis langsung. X plus 3 kali X plus 4 sama dengan 0. Langkahnya seperti tadi, kita sama dengankan 0 masing-masing. X plus 3 sama dengan 0, atau X plus 4 sama dengan 0. Ini X sama dengan 3-nya pindah ruas, plus berpindah jadi negatif. Kemudian yang satunya X sama dengan plus 4 berpindah jadi negatif 4. X1 dapat negatif 3, X2-nya negatif 4. Inilah akar-akar persamaan kuadrat yang pertama. Kita ke nomor 2. X kuadrat min 7X plus 10. Kita cari sama-sama A-nya 1, B-nya, karena tanda depannya negatif maka B-nya negatif 7, C-nya 10. Langkahnya sama seperti tadi, A kalikan C dulu. A-nya 1, C-nya 10, 1 kali 10, 10. Kita faktorkan 10, 1 kali 10, 2 kalikan 5. Kemudian kita lihat tanda C-nya, karena C-nya positif, sama seperti tadi, kita cari yang jumlah. Jumlah menghasilkan B, yang menghasilkan 7. Nah, ini 11, ini 7. Jadi yang kita pilih adalah 2 kali 5. Karena 7-nya negatif, maka tandanya juga keduanya negatif. Cari jumlah, dilihat tanda B-nya negatif, maka keduanya negatif. Kalau dicek, negatif 2 kali negatif 5 itu 10, negatif 2 tambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Kita pasangkan X plus X min 2, karena tandanya negatif ya, X min 2 per 1 kali X min 5 per 1. Atau boleh langsung ditulis X min 2 kali X min 5 sama dengan 0. Karena A-nya 1 kan per 1, jadi sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi kalau tidak ditulis tidak masalah. Kemudian kita sama dengan 0 masing-masing. X min 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, atau X min 5 sama dengan 0,
X sama dengan negatif berpindah jadi positif 5. X1 nya 2, X2 nya sama dengan 5. Nomor 3, X kuadrat plus 7X min 8 sama dengan 0. A nya kita cari 1, B nya 7, C nya 8. Masih sama, A kalikan C, A nya 1, C nya 8. 1 kali, mohon maaf ini negatif ya, C nya negatif 8, tanda depannya ikut dituliskan. Jadi 1 kali negatif 8 sama dengan negatif 8. Kita faktorkan 1 kali 8, kemudian 2 kali 4. Nah, di sini agak beda. Kenapa? Karena C-nya negatif. Nah, ini kan C-nya negatif. Kalau tadi C-nya positif, ini C-nya negatif. Kalau negatif, maka kita cari selisih. Jadi kita mencari selisih yang menghasilkan B. 1 dengan 8, 7. Oh, berarti ini yang kita pilih. Kalau 2 dengan 4, selisihnya kan 2. Karena B-nya 7, selisihnya 7, maka kita pilih yang 1 dan 8. Kemudian 1 dengan 8, angka yang besar mengikuti tanda B-nya. Berarti ini negatif, tanda B-nya positif. Berarti angka yang besar ikuti tanda B. Kalau mau ngecek berarti dikalikan aja negatif 1 kali 8 negatif 8, negatif 1 tambah 8 sama dengan 7. Kita faktorkan seperti tadi, X min 1, X plus 8 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau X plus 8 sama dengan 0. Kita cari dulu yang sebelah kiri. X min 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1 berpindah ke kanan jadi plus 1. X plus 8 sama dengan 0, X sama dengan plus 8 berpindah jadi negatif 8. Maka diperoleh X1 sama dengan 1, X2 nya sama dengan negatif 8. Nomor 4, sama kita cari dulu A nya 1, B nya negatif 6, C nya negatif 16. Nah, sama seperti tadi, A kalikan C, 1 kali negatif 16 sama dengan negatif 16. Kita faktorkan 16. 1 kali 16, kemudian 2 kalikan 8, 4 kalikan 4. Karena C-nya negatif, maka sama seperti tadi yang kita cari adalah sama seperti nomor 3. Karena C-nya negatif, maka cari selisih. Yang menghasilkan berapa? B menghasilkan 6. Kalau ini selisihnya 15, yang ini selisihnya 6. Nah, maka 2 dan 8 yang kita pilih. 2 dengan 8, angka yang besar ikuti tanda B-nya. 2 dengan 8 besar yang 8, berarti 8-nya negatif, 2-nya yang positif. Kalau dicek, 2 dikurangi 8 sama dengan negatif 6, 2 dikali negatif 8 sama dengan negatif 16. Setelah itu kita pasangkan X plus 2 kali X min 8 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 atau X min 8 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan plus 2 berpindah, maka jadi min 2. X min 8 sama dengan 0, X sama dengan negatif berpindah jadi positif. Diperoleh X1 sama dengan negatif 2, X2 nya sama dengan 8. Nomor 5, 2X min 9X min 5 sama dengan 0. Kita tulis dulu A nya berapa? 2, depan X kuadrat ya, A. Kemudian B nya di depannya X negatif 9, C nya sama dengan negatif 5. Langkahnya sama, A kali C, A nya 2, C nya min 5 atau negatif 5 sama dengan negatif 10. Kita faktorkan 1 kali 10, kemudian 2 kalikan 5. Kita lihat A kali C positif atau negatif. Nah, ternyata A kali C adalah negatif. Karena negatif, maka yang kita cari adalah
selisih. Jadi karena A kali C negatif, maka yang kita cari selisih. Yang menghasilkan berapa? Yang menghasilkan B-nya. Yang selisihnya 9. 1 dengan 10, 9. Berarti kita pilih yang ini. Kalau 2 dengan 5 selisihnya 3. Jadi kita pilih yang 1 dengan 10. Sama, 1 dengan 10 besar yang 10, maka 10 ikuti tanda B-nya. B-nya negatif, maka 10-nya yang negatif, 1-nya yang positif. Kalau sudah, kita pasangkan seperti tadi. X, ini plus ya, maka ini plus 1 per A, maka 1 per 2, A-nya 2, kali X min 10, min 10 per A, A-nya 2, maka 10 per 2 sama dengan 0. Kita sama dengankan satu per satu. X plus setengah sama dengan 0, atau X min 10 per 2 sama dengan 0. Ini ya, X sama dengan plus setengah, berpindah ke kanan jadi minus setengah. Yang satunya X min 10 per 2 ini sama dengan berapa? 10 bagi 2, 5, sama dengan 0. X sama dengan min 5, berpindah ruas, maka jadi positif 5. Diperoleh X1 nya sama dengan minus 1 setengah, X2 nya sama dengan 5. Nomor yang terakhir, sama seperti yang tadi, kita cari dulu ABC nya. A nya sama dengan 3, B nya sama dengan 10, C nya sama dengan 8. Kita kalikan A kali C, 3 kali 8 sama dengan 24. Kita faktorkan 24. 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian 3 kali 8, 4 kalikan 6. Udah semua faktor dari 24. Kita lihat, karena A kali C ini positif, maka kita cari jumlah. Nah, ini kan karena positif, maka cari jumlah. Yang menghasilkan berapa? Yang menghasilkan B, atau yang menghasilkan 10. Jadi kita cari antara keempat ini, pasangan ini, yang menghasilkan 10 yang mana? 6 dengan 4. Karena tandanya positif, maka keduanya juga positif. B-nya positif, keduanya positif. Setelah itu kita jabarkan sama seperti tadi. X ini ya, plus 4, berarti plus 4 per A, A-nya 3, 4 per 3, dikali X plus 6, berarti 6 per 3 sama dengan 0. Kita sama dengankan 0 masing-masing. X plus 4 per 3 sama dengan 0, atau X plus 6 per 3 sama dengan 0. X sama dengan plus 4 per 3, berpindah ruas jadi negatif 4 per 3. X plus 6 per 3 sama dengan 0. 6 per 3 ini sama dengan berapa? 6 bagi 3, 2, sama dengan 0. X sama dengan plus 2, berpindah ruas jadi negatif 2. Maka diperoleh akar-akarnya adalah X1 sama dengan negatif 4 per 3, X2 nya sama dengan negatif 2. Materi kita hari ini kita cukupkan sekian. Jumpa lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.